Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sama-sama hari ini berbakti kepada Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya yakin bahwa firman Tuhan bisa merubah setiap kehidupan kita yang tidak baik menjadi baik. Dan kita dikuatkan, kita disegarkan, dan kita dimenangkan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami datang di bawah kaki-Mu untuk mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu akan menjadi pelita hidup kami, merubah kehidupan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapa, dan segala kuasa roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami dalam menerima firman Tuhan, kami ikat dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kuasa darah anak domba Allah akan senantiasa melindungi kami dan menyucikan kami. Dan biarlah kami boleh menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan pagi hari ini adalah firman yang senantiasa dapat memberkati saudara dan saya. Tema pagi hari ini saya bawakan yaitu menjadi anak Tuhan yang berhasil dan beruntung. Saudara, setiap orang pasti menghendaki keberhasilan dan keberuntungan. Dan setiap orang pasti ingin hidupnya sukses. Dan kita sebelumnya membaca firman Tuhan ini, saudaraku, bahwa keberhasilan itulah yang membuat orang akan semangat, sukacita. Apakah itu keberhasilan? Berhasil adalah sesuatu yang menghasilkan. Dan keberuntungan adalah sesuatu yang senantiasa kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan itu yang dikehendaki orang, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya mengalaminya. Kita harus berhasil dan beruntung. Menghasilkan sesuatu dan dijauhkan dari segala masalah, musibah, malapetaka. Kita akan beruntung. Banyak sekali orang yang mengalami ketidakberhasilan, bahkan tidak beruntung. Ada orang yang berhasil tetapi tidak beruntung. Dia menghasilkan sesuatu tetapi hidupnya selalu diselimuti oleh suatu malapetaka, bahaya, musibah, dan ada saja yang dialaminya. Sehingga orang itu mengatakan, hidupku kok selalu mengalami seperti ini, hidupku kok selalu sial, hidupku selalu tidak beruntung. Walaupun berhasil, walaupun ada yang dihasilkan, tetapi hidupnya tidak beruntung. Nah, Tuhan menghendaki dua-duanya, yaitu berhasil dan beruntung. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara, supaya saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang berhasil dan beruntung, lakukanlah firman Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan menyuruh saudara dan saya untuk melakukannya. Yaitu pertama, janganlah lupa memperkatakan Taurat ini. Janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Kepada siapa saja kita harus katakan firman Tuhan. Kita harus beritakan kabar sukacita. Kita harus beritakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung janji-janji Tuhan. Katakan. Dan firman Tuhan itu adalah perintah yang harus dilakukan. Tuhan adalah juru selamat. Tuhan adalah penolong hidup kita.
Tuhan adalah pembuka jalan setiap masalah. Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan kita. Nah, ini beritakan saudaraku. Banyak orang yang saat ini mengalami sesuatu hal yang mana mengalami himpitan, mengalami kesulitan sehingga orang itu tidak berdaya down. Beritakanlah firman Tuhan ini saudaraku. Kuatkanlah mereka supaya mereka mengalami sukacita kemenangan di dalam hidupnya. Ini yang pertama saudaraku, supaya berhasil dan beruntung. Yang kedua, renungkanlah siang dan malam. Saudara, kita harus merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Kalau tadi kita memberitakan kepada orang lain, perkatakan kepada orang lain. Yang kedua, ini untuk kita sendiri pribadi. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, susah maupun senang. Karena di dalam firman Tuhan banyak mengandung janji-janji Tuhan. Banyak mengandung berkat keselamatan. Dan juga banyak mengandung segala sesuatu yang membuat kita semangat. Membuat kita tidak putus asa. Firman Tuhan ini renungkan, lakukan saudaraku. Supaya kita berhasil dan beruntung. Dan jangan sampai saudaraku, kita mengalami di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan tidak berhasil, bahkan tidak beruntung. Kita harus mengalami keberhasilan saudaraku. Dan yang ketiga, supaya bertindak hati-hati. Saudara, ini semuanya Tuhan kehendaki supaya saudara berhasil dan beruntung. 3 hal ini saudaraku, kita akan membahasnya bersama-sama. Kita akan mengerti maksud Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Yaitu pertama, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan itu. Jangan lupa, sedikit pun jangan lupa saudaraku. Beritakanlah saudaraku, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita melakukannya, maka janji Tuhan digenapi. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa saudaraku. Dan renungkanlah saudaraku. Renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Kita buka di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya demikian saudaraku. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kulitimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Kalau saudara mendengar sungguh-sungguh apa yang difirmankannya dan melakukannya, Tuhan tidak akan menimpahkan segala penyakit di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Ini suatu keberuntungan saudaraku. Ini suatu keberuntungan. Di samping kita berhasil, ada hasilnya, kita kerja ada hasilnya, kita juga dijauhkan dari segala penyakit. Kita disembuhkan dari sakit. Inilah keberuntungan saudaraku. Orang yang jauh dari Tuhan, mungkin dia berhasil, mungkin dia sukses dalam mencari nafkah, tetapi keberuntungannya tidak ada. Sakit-sakitan, dapat uang, pergi ke dokter untuk berobat, ada masalah ini, ada masalah itu, semuanya. Nah, inilah Tuhan hanya menghendaki saudara berhasil dan beruntung. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit. Tuhan akan menyembuhkan sakitmu. Inilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Asal kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Merenungkan firman Tuhan itu untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan beruntung saudaraku. Kalau orang
berhasil itu pasti orang bekerja sungguh-sungguh dia berhasil. Tetapi untuk keberuntungan inilah saudaraku, Tuhan menghendaki saudara dan saya supaya beruntung. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya mengalami suatu kesialan. Masalah ini belum selesai, datang masalah itu. Masalah itu belum selesai, datang masalah ini. Terus Tuhan tidak menghendaki. Karena apa? Tuhan hanya ingin satu hal, supaya kita beruntung. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, janji Tuhan pasti digenapi, asal saudara dan saya melakukannya. Nah, yang ketiga saudaraku, dikatakan bahwa harus bertindak hati-hati. Dikatakan demikian, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sesuai firman Tuhan, kita bertindak hati-hati. Jangan sembrono, jangan asal-asalan, jangan merasa pintar, jangan merasa kuat sehingga tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak melakukan apa yang sesuai firman Tuhan, sehingga tidak berhati-hati. Orang yang bertindak tidak hati-hati, dia tidak akan berhasil dan tidak akan beruntung. Dan dikatakan kalau kita bertindak hati-hati dalam perjalanan hidup kita, itu pasti berhasil dan beruntung. Bagaimana kita harus bertindak hati-hati? Ada orang mengatakan, saya sudah hati-hati Pak, saya sudah melakukan ini dengan hati-hati. Tetapi tetap aja saya mengalami demikian. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau firman mengatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Bukan bertindak hati-hati sesuai pikiran kita. Bertindak hati-hati sesuai kemauan kita. Tetapi sesuai apa yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Untuk bertindak hati-hati, kita buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, inilah bertindak dengan hati-hati. Orang yang berbuat apa yang seperti untuk Tuhan, itu orang yang hati-hati. Karena Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha agung, Tuhan maha mulia. Kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan, tentunya kita itu hati-hati. Demikian kalau kita lakukan di dalam hidup ini, saudaraku, seperti untuk Tuhan, maka saudara akan hati-hati dan saudara akan berhasil dan beruntung. Tetapi kalau kita bertindak hati-hati, hanya sesuai pikiran kita, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita merasa benar sendiri. Kita merasa sudah benar. Akhirnya kita tidak sadar bahwa kita tidak hati-hati. Karena merasa benar. Nah, demikian juga Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya bertindak hati-hati, berbuat seperti untuk Tuhan. Melakukan kehidupan ini seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan itu maha agung. Kalau saya melakukan sesuatu untuk orang yang maha agung, untuk seperti Tuhan, saya lakukan seperti itu Tuhan, pasti saya hati-hati sekali. Jangan sampai salah, jangan sampai saya itu keliru. Karena ini untuk Tuhan. Nah, demikian saudaraku. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada yang dibatalkan janjinya, selalu digenapi, asal janji itu ditepati, asal janji itu
kita lakukan apa yang diperintahkan, maka janji itu ditepati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang banyak mengatakan saya ke gereja, saya melayani, saya juga usaha, tetapi kenapa hidup selalu mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit, mengalami malapetaka? Saya tidak kekurangan, tetapi uang yang saya dapat pasti habis untuk ini, untuk itu. Nah, ini namanya tidak beruntung, saudaraku. Orang yang di dalam Tuhan, dia selalu akan dilindungi, dijaga, karena janji Tuhan tidak pernah diingkari, selalu digenapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya, asalkan saudara melakukannya. Banyak sekali orang yang berhasil tetapi tidak beruntung. Uang banyak, masalahnya banyak sekali. Sakit penyakit, ke luar negeri, mengeluarkan uang. Ada uang, tetapi untuk berobat. Tapi janji Tuhan, kalau orang bertindak hati-hati, berbuat seperti itu Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan segala malapetaka. Orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak menghakimi saudara atau tidak menghakimi orang lain, bahwa hidup seseorang itu ditentukan oleh firman. Bukan saya yang mengatakannya, tapi firman Tuhan, bahwa hidup seseorang itu ditentukan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lakukan firman itu dengan penuh sukacita, supaya hidupmu berhasil dan beruntung. 3 hal kita lakukan. Yang pertama, perkatakanlah firman Tuhan itu kepada setiap orang. Bangkitkan semangat mereka. Yang letih dibuat semangat, yang loyo diberikan satu pengharapan. Jangan perkatakan hal-hal yang tidak baik. Perkatakan hal-hal yang sia-sia, yang kotor, yang najis, sehingga membuat orang benci kepada kita. Itu kita akhirnya tidak akan berhasil di dalam hidup kita. Tidak akan berhasil di dalam pergaulan kita. Dia tidak akan berhasil membawa jiwa. Apalagi beruntung, saudaraku. Nah, yang kedua, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dalam keadaan susah maupun senang, renungkan dan lakukan, saudaraku. Supaya malapetaka jauh dari kita. Sakit penyakit tidak ada. Kita sakit disembuhkan. Kita selalu mengalami keberuntungan. Orang lain mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan. Orang lain mengalami suatu masalah, dan masalah itu terus menghimpit, kita diringankan di dalam segala kehidupan kita. Inilah saudaraku. Dan yang ketiga, bertindak hati-hati. Ini sangat penting sekali. Di dalam hidup orang, kalau tidak bertindak hati-hati, akhirnya akan berantakan. Bagaimana orang bisa berhasil dan beruntung kalau di dalam melakukan pekerjaan atau di dalam hidupnya tidak hati-hati? Sembrono. Akhirnya urusan dengan yang berwajib, urusan dengan ini, urusan dengan itu. Tidak hati-hati. Maka bagaimana bisa berhasil dan beruntung? Oleh karena itu, mari firman Tuhan pagi hari ini mengajak saudara dan saya untuk menjadi anak Tuhan yang berhasil dan beruntung. Semua tergantung dari saudara. Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah menjelaskan. Tuhan mengatakan di dalam segala firman-Nya bahwa jika kamu ingin berhasil dan beruntung, lakukan ini. 3 hal ini. Semua tergantung saudara dan saya. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Mari kita sama-sama renungkan. Jangan sampai kita terbawa oleh merasa benar sendiri. Ego kita.
sehingga kita melakukan apapun anggapan kita benar, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu tidak benar. Dan janji Tuhan tidak akan terjadi. Amin. Mari saudaraku sama-sama kita lakukan firman Tuhan ini yang saya sampaikan dengan singkat karena berhubung waktu. Dan saya percaya dengan firman Tuhan yang sederhana ini, saudara akan ingat dan saudara akan melakukannya. Karena kalau saudara ingin berhasil dan beruntung, lakukanlah firman Tuhan. Jangan sampai mau menjadi orang yang gagal, orang yang sial. Saudaraku, jangan mau, tetapi lakukanlah. Saudara pasti berhasil dan beruntung. Tuhan hanya mengendaki hal-hal yang baik. Tuhan mengendaki saudara dan saya baik. Cuma iblis yang mengendaki saudara dan saya jadi tidak baik. Tuhan mengendaki saudara berhasil beruntung. Iblis mengendaki kita rugi dan sial. Itulah saudaraku, jangan mau terbawa oleh bisikan iblis, tipu daya iblis. Karena iblis selalu menghancurkan masa depan setiap orang-orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, setiap manusia. Iblis selalu ingin menghancurkan. Tetapi Tuhan ingin menjadikan yang tidak baik menjadi baik, yang gelap menjadi terang, yang hancur dibenarkan, dan yang tidak berhasil dibuat berhasil. Ini Tuhan selalu ingin yang baik, saudaraku. Oleh karena itu, mari perkatakanlah firman Tuhan ini. Renungkanlah siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati. Pasti saudara akan berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan. Digenapi di dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh membawa kita menjadi manusia yang berkemenangan. Beritakanlah Injil, saudaraku. Jadilah terang bagi dunia yang sedang gelap ini. Dan jadilah garam untuk mengharami situasi yang hambar ini. Mari saudaraku, saksikanlah kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Supaya setiap orang boleh mengalami suatu kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang sederhana ini dan singkat, saudara Bapa. Oleh karena itu, biarlah Kau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun anak-anak-Mu di dalam menjalani hidup ini, supaya senantiasa memperkatakan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukannya. Dan tidak lupa juga supaya semuanya itu boleh dilakukan bekerja dengan bertindak hati-hati agar semua janji-Mu tergenapi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita, mohon berkat dari surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diberkatilah engkau dengan penuh sukacita, damai sejahtera, kesehatan, keberhasilan, keberuntungan yang datangnya dari surga. Memberkati engkau mulai siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati.